Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan membahas materi mengenai biaya produksi, penerimaan, dan laba. Oke, biaya produksi itu definisinya adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Nah, menurut teori produksi kan ada teori jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel. Ya, biaya produksi tetap ini adalah biaya yang tidak perlu ditambah walaupun produksinya ditambah. Contohnya sewa mesin, listrik, ya. Biaya-biaya yang rutin dikeluarkan setiap bulan. Dan ada biaya produksi variabel, yaitu biaya produksi yang perlu ditambah ketika hasil produksi ditambah. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, bahan bakar, ya. Nah, dalam jangka panjang, menurut teori produksi, semua biaya menjadi variabel, menjadi harus ditambah. Karena ketika produksi terus ditingkatkan, ya, tidak akan maksimal kalau ada faktor produksi yang tidak ditambah. Jadi semua faktor produksi akhirnya harus ditambah. Maka biaya produksinya semuanya menjadi variabel. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana gambaran matematika mengenai biaya produksi atau fungsi biaya produksi. Nah, cara menghitung biaya produksi, ya, biaya total atau total cost rumusnya adalah TFC atau total fixed cost ditambah total variable cost, ya. Atau kalau digambarkan dengan fungsi linier, ya TC sama dengan A plus B kali Q. Ya, di mana TC adalah total cost, TFC adalah total fixed cost, TVC adalah total variable cost, Q adalah kuantitas produksi, A adalah biaya saat produksi nol atau bisa dibilang ini adalah total fixed cost, ya. B adalah biaya setiap unit produk. Ya, BQ ini adalah total fixed cost. Sorry. BQ ini adalah total variable cost, ya. Ya, berikut ini contohnya. Misalnya Pak Bejo memproduksi gipang sebanyak 100 bungkus. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 500.000, biaya karyawannya 2 orang, masing-masing 200.000, biaya listriknya 100.000, gas 50.000, dan ada biaya kebersihan setiap bulannya 50.000. Nah, berikut ini perhitungan biaya produksi dari Pak Bejo tadi, ya. Nah, total biaya produksi atau TC, rumusnya TFC tambah TVC, total fixed cost-nya kita rinci dulu. Kita klasifikasi dulu mana yang termasuk total fixed cost, yaitu biaya listrik dan biaya kebersihan. Ini biaya-biaya yang dikeluarkan rutin setiap bulan, ya, berapapun produksinya. Ya, totalnya 150.000. Kemudian baru kita hitung TVC-nya, total variable cost-nya. Yang termasuk variable cost di sini biaya bahan baku sebesar 500.000, biaya karyawan sebesar 400.000, dan gas sebagai bahan bakar yang digunakan untuk produksi 50.000. Totalnya 950.000. Lalu kita jumlah. Total cost-nya menjadi TFC tambah TVC, TFC-nya 150.000, TVC-nya 950.000, totalnya 1.100.000. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pak Bejo dalam memproduksi gipangnya adalah 1.100.000. Nah, kemudian ada biaya rata-rata atau average cost. Ya, biaya rata-rata ini rumusnya, ya,
AC sama dengan AFC tambah AVC. Ya, AFC adalah biaya tetap rata-rata, AVC adalah biaya variabel rata-rata. Atau bisa juga dengan rumus TC dibagi Q, total cost dibagi dengan kuantitas. Ya. Oke. Selanjutnya contoh perhitungannya. Ya, hitung biaya rata-rata tetap dan variabel dari biaya rata-rata produksi Gipang Pak Bejo. Ya, ini masih contoh yang tadi ya, kita gunakan untuk perhitungan biaya produksi selanjutnya. Ya. TFC-nya tadi kita sudah menghitung totalnya 150.000, TVC-nya juga kita sudah menghitung totalnya 950.000. Ya, jadi kita gunakan rumus AFC dan AVC. Ya, average fixed cost rumusnya TFC dibagi Q. Ya, jadinya 150.000 dibagi Q, kuantitasnya tadi 100 bungkus. Ya, mendapat hasilnya AFC-nya 1.500. Kemudian AVC. AVC ini adalah average variable cost. Totalnya rumusnya total variable cost dibagi quantity. Ya. Variable cost-nya totalnya 950.000, kuantitasnya 100, didapat AVC-nya 9.500. Kemudian ini dijumlahkan. 1.500 tambah 9.500. Jadi didapat average cost-nya, biaya rata-ratanya 11.000. Nah, average cost ini berguna untuk produsen menentukan harga jual. Nah, ini juga berguna untuk menganalisa nanti bagaimana laba yang didapat oleh produsen. Kemudian ada biaya marginal. Biaya marginal itu tambahan biaya di setiap tambahan produksi atau marginal cost. Ya, guna menghitung marginal cost ini untuk menghitung ya apakah biaya produksi efisien atau tidak. Apakah produksi maksimal atau tidak dengan penggunaan biaya produksi tersebut ya. Rumusnya, nah untuk marginal ini sebenarnya dari marginal utility, marginal product, marginal cost, kemudian nanti ada marginal revenue. Nih, ya, kalian harus perhatikan di sini nih. Kalau sininya MC, maka di atasnya ada delta TC. Kalau di sini MU, di atasnya delta TU. Kalau di sininya MP, di atasnya delta TP. Kalau di sininya MR, maka di atasnya delta TR. Ya, jadi untuk mengingat rumusnya, begitu saja sederhananya ya. Oke, sekarang kita bahas MC dulu. MC atau marginal cost, rumusnya delta TC dibagi delta Q. Atau kalau misalnya kalian ada di soalnya datanya ada fungsi total cost-nya, ya, maka MC sama dengan TC aksen atau turunan dari TC. Ya. Nah, ini contohnya saat biaya produksi 50 unit, total cost-nya 700.000. Nah, saat produksi dari Pak Bejo tadi 100 unit, TC-nya 1.100.000. Nah, sekarang kita hitung MC-nya. MC-nya adalah delta TC dibagi delta Q. Ya. Delta adalah selisih perubahan ya. Produksi yang keduanya 1.100.000, yang pertamanya 700.000 total biayanya dibagi kuantitasnya, selisih kuantitasnya 100 dikurang 50. Ya, jadi 400.000 dibagi 50 didapat 8.000. 8.000 ini tambahan biaya produksi yang dikeluarkan setiap tambahan produksi. Nah, selanjutnya ini adalah kurva biaya produksi yang menggambarkan bagaimana biaya-biaya produksi itu saling berhubungan, ya. Kurva yang pertama, kurva TFC, ini horizontal ya, lurus. Ini berarti bahwa total fixed cost ini sifatnya
biayanya tetap sama, berapapun jumlah produksinya, ya makin ke kanan makin banyak jumlah produksinya, tapi total fixed cost-nya masih di sini aja, ya, masih segini aja. Maka kurvanya menjadi garis lurus horizontal, ya. Selanjutnya ini average cost, ya, biaya rata-rata. Biaya rata-rata bentuknya kurva parabola, ya. Artinya menurun, ya, sampai titik terendah kemudian naik lagi, ya. Ketika ini produksi terus ditingkatkan maka akan naik lagi, gitu ya. Tapi AC, ya, average cost-nya ini ada di atas TFC, ya, berarti besar dari biaya rata-rata, lebih besar daripada biaya tetap, gitu ya. Kemudian kurva berikutnya ada AVC, average variable cost, ya, sama bentuknya parabola, menurun sampai titik terendahnya, kemudian naik lagi, ya. Artinya apa? Ya, produksi akan naik lagi. Ketika produksi naik, biaya variabelnya ikut naik. Nah, ini titik terendahnya. Titik biaya minimal, paling minimalnya, ya. Average variable cost, kurvanya ada di bawah TFC, ya. Di bawah total fixed cost. Berarti biaya rata-rata variabelnya lebih rendah daripada biaya tetap. Kemudian kurva satu lagi, ini average fixed cost. Ya, average fixed cost, biaya rata-rata tetap, ini ada di bawah kurva biaya tetap dan juga di bawah kurva biaya variabel rata-rata, ya, yang paling bawah. Tapi dia tidak berbentuk parabola, ya, berarti semakin banyak jumlah produksi, biaya rata-rata tetapnya makin kecil. Kemudian yang terakhir ini kurva marginal cost. Ya, bentuknya parabola juga, menurun, ada titik minimumnya, kemudian naik terus, ya. Semakin banyak produksi, makin banyak juga marginal cost-nya, makin banyak tambahan biaya produksinya. Dan MC ini memotong semua kurva, gitu. Nah, titik terendah di AC ini menunjukkan bahwa di sini biaya produksi yang terendah, ya. Di sini efisiensi biaya produksi atau economic of scale. Ya, di sini biaya produksi yang paling terendah adalah di titik ini. Oke, anak-anak, setelah menghitung biaya produksi, produsen akan menghitung berapa penerimaan yang didapat. Ya, karena produsen kan dia memproduksi kemudian menjual hasil produksinya kepada konsumen dan akan memperoleh penerimaan. Ya. Rumus menghitung penerimaan total bagi produsen atau total revenue, rumusnya P atau price, ya, atau harga dikali dengan quantity, kuantitasnya, ya, atau fungsi Q, ya. Kemudian ada juga penerimaan rata-rata, average revenue, rumusnya total revenue dibagi quantity, ya, atau kita juga bisa melihat average revenue, penerimaan rata-rata ini dari harganya, ya, ternyata bisa dilihat. Jadi average revenue sama dengan P, sama dengan harganya. Nah, selanjutnya ada juga marginal revenue. Marginal ini berarti tambahan penerimaan di setiap tambahan produksi. Nah, lihat rumusnya MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, atau MR adalah turunan dari TR. Kemudian, ya, kita bisa menganalisa berapa penerimaan total maksimumnya dengan menggunakan rumus MR sama dengan 0 atau turunan TR sama dengan 0. Ini akan didapat nanti berapa kuantitas penjualan, ya, yang menunjukkan penerimaan total maksimum. Gitu. Ya, berikut ini contohnya.
Ya, masih dari Pak Bejo tadi. Pak Bejo menjual Gipang hasil produksinya seharga 15.000 per bungkus. Jumlah produksinya 100 bungkus. Ya, hitunglah TR, total revenue, dan AR, average revenue dari penerimaan Pak Bejo. TR atau total revenue, total pendapatannya, P dikali Q, 15.000 dikali 100. Ya, maka total penerimaannya 1.500.000. Kemudian average revenue atau penerimaan rata-rata, total revenue dibagi Q. 1.500.000 dibagi 100, hasilnya 15.000 ya kan? Sama kan dengan rumus yang tadi ya, bahwa AR sama dengan P. AR sama dengan harganya, sama, didapatnya 15.000. Nah, contoh yang kedua, sekarang kita akan menghitung marginal revenue. Pada saat Pak Bejo memproduksi 50 bungkus Gipang, TR-nya 750.000. Pada saat memproduksi 70 bungkus, TR-nya 1.050.000. Hitunglah MR-nya, marginal revenue-nya. Rumusnya delta TR dibagi delta Q. 1.050.000 dikurang 750.000 dibagi 70 dikurang 50. Q-nya 70 dikurang 50. Menjadi 300.000 dibagi 20, hasilnya 15.000. Jadi MR-nya juga sama dengan P ini. Nah, setelah menghitung biaya dan penerimaan, ya, produsen harus menghitung apakah produsen memperoleh laba atau profit ataukah dia memperoleh rugi atau loss, ya. Menghitung laba atau rugi, rumusnya TR dikurang TC, ya. Kalau hasilnya didapat positif, maka berarti produsen mendapat laba atau profit. Kalau hasilnya negatif, maka produsen mendapat rugi atau loss. Kemudian ini ada titik impas atau titik pulang pokok. Itu kondisi di mana produsen tidak mendapat laba tapi tidak juga mendapat rugi. Atau bahasa mudahnya balik modal, ya, BEP, break even point. Rumusnya TR sama dengan TC. Ya. Dari sini nanti kita akan mendapat berapa kuantitas yang dijual saat break even point. Ya, break even point ini adalah titik aman bagi produsen. Ya, minimal dia tidak mendapat rugi, walaupun tidak juga belum untung. Ya, kalau dia sudah menjual di atas kuantitas BEP, maka baru produsen mendapat untung. Kemudian, nah, laba maksimum atau rugi minimum terjadi saat MR sama dengan MC atau turunan TR sama dengan turunan TC. Nah, selanjutnya ada laba normal. Laba normal itu laba yang normal, ya, tidak terlalu besar. Ini terjadi ketika P sama dengan AC atau P sama dengan ATC. Kemudian ada laba supernormal, laba yang besar. Ya, ini terjadi saat P lebih besar daripada AC. Kemudian ketika terjadi pengaturan harga oleh pemerintah, pemerintah menetapkan harga maksimum atau ceiling price. P sama dengan MC atau P sama dengan turunan dari TC. Kemudian ada kondisi saat perusahaan sangat rugi, jadi harus ditutup sementara. Itu ketika P-nya, harganya sama dengan AVC, Average Variable Cost. Kemudian yang terakhir, kondisi di mana perusahaan itu rugi tapi masih tetap memproduksi. Ya, P-nya lebih besar daripada AVC. Nah, berikut ini contohnya dari data usaha Pak Bejo. Kita masih dengan contoh yang sama ya, supaya terus nyambung. Dari usaha Pak Bejo tadi, produksi Gipangnya itu hitunglah laba dan rugi, laba atau rugi dari Pak Bejo dan hitunglah berapa kuantitas saat BEP. Laba atau ruginya dihitung dengan menggunakan TR dikurang TC.
TR-nya tadi sudah dihitung ya, P kali Q 15.000 kali 100, hasilnya 1.500.000. Kemudian total cost-nya tadi juga sudah dihitung, 1.100.000. Ya, kemudian dikurangi 1.500.000 dikurang 1.100.000, hasilnya 400.000. Ini positif hasilnya, jadi Pak Bejo memperoleh laba ya, atau untung atau profit ya. Kemudian pada saat kuantitas berapa Pak Bejo memperoleh BEP atau balik modal ya. Kita hitung dulu dengan menggunakan TR sama dengan TC. TR-nya tadi kan rumusnya P kali Q, kemudian TC-nya didapat 1.100.000. Ya, dibuat persamaan ya, 15.000 dikali Q sama dengan 1.100.000. 15.000 Q sama dengan 1.100.000. Jadi Q-nya didapat 1.100.000 dibagi 15.000, hasilnya 73, sekian 3333 dibulatkan menjadi 73 bungkus. Artinya saat penjualan Gipangnya 73 bungkus, berarti Pak Bejo baru balik modal. Ya, tidak untung, tidak juga rugi. Nah, setelah penjualannya di atas 73 bungkus, baru Pak Bejo memperoleh laba. Oke, sampai di sini anak-anak. Semoga membantu untuk memahami materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.